Tahun 2101 akan kembali tatanan Jawa. Itu tatanan Jawa. Itu Awalnya gimana nih? itu saya mendengar suara ramalan Brawijaya habis. Nah, ramalan Brawijaya habis, mungkin itu akan timbulnya kembali Jawa, kembali tatanan Jawa. Nah, itu cuma harapan saya karena ramalan sudah habis. Nah, itu. Berarti presiden lagi sudah ada, Pak? Kalau gitu, kurasa akan timbul ratu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. bersama Bapak Johan. Iya, Betul, Pak ya? iya. Umur berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Kita dulu itu merubah umur kita buat tahun 60. Oh, Karena karena waktu itu ada perubahan nih. Perubahan memang kita itu dulu ingin masuk security dimudahkan gitu. Oh, begitu. Di zaman-zaman itu memang agak lebih mudah begitu, Pak ya, untuk perubahan administrasi ya. Iya. Kalau sekarang sudah serba online, nggak bisa. Ya, nih. nggak bisa ya. Pak Johan, ini saya dapat kabar nih dari beberapa warga begitu ya, bahwasanya Pak Johan di sisi lain juga mengetahui banyak tentang Gunung Arjuna. Iya. Di sisi lain Pak Johan merupakan pelaku spiritual juga. Iya. Begitu, Pak. Nah, ini mau tanya lebih luas lagi nih, Pak Johan. Apa sih Gunung Arjuna bagi Pak Johan? Nah, kita itu masalah energinya itu lebih ribawa besar di sini. Saya pernah ke Gunung Lawu, ternyata masih manusia biasa, bukan para dewa. Itu tidak. Jadi kita menelusuri sampai Tanjung Pinang, ke Batam, Kalimantan, ya, sampai Lampung Utara. Kurasa di sini yang paling tertua sejarah. Ya. Menurut dari Pak Johan pribadi, Iya. gitu ya, Pak ya. Secara spiritual ya, Pak ya? Secara Iya. spiritual. Ya. Terus seperti apa legenda dari Gunung Arjuna? Kalau ini zaman dahulunya yang diketahui lebih mudah, nggak nyangkut-nyangkut yang tua-tua, cuma dari Pandawa. Dari Pandawa itu. Jadi kita ketahui sebetulnya di sana Drokilo juga ada. Di sini lebih tua, di sana yang muda. Putra-putra Pandawa. Dari sejarah pewayangan. Ya, di sini kami yang ketahui juga energi yang lebih tinggi dari para dewa, para resi zaman dulu, para biku dan sebagainya, para pendeta. Jadi semuanya di sana sampai atas dan bawah itu sama. Tinggal orang yang memohon kalau tahu lataran kita memohon kepada orang suci, cepat disampaikan kepada Allah. Itu yang paling cepat. Kita harus nyuci diri sendiri. Kalau hatinya sudah bersih, diterima oleh para resi dan para dewa, dicepatkan sekali kepada yang maha kuasa. Gitu. Jadi kita memohon ini bukan cuma hanya sekedar asal-asalan minta bicara, tidak. Jadi diri saya harus dinyatukan, diinginkan, artinya diinginkan. Cuma bakar dupa itu hanya buat umumnya saja. Kalau melihat cerita, kalau kita nggak punya uang, beli kembang bisa, beli minyak bisa. Kalau agak mahal sedikit, dupa atau minyak, itu hanya lantaran saja. Lebih cepat seandainya HP nggak ada pulsanya, nggak mungkin nyampe. Nah, jadi kita membakar dupa atau bunga atau minyak itu lebih cepat nyampe
di sana. Jadi kepercayaan kami satu dimintakan kepada dewa dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita minta bantuan orang suci, itu saja. Singkatnya. Iya. Terus di Gunung Arjuna ini sendiri Pak Johan itu ada berapa tempat sakral, terus apa saja nih namanya? Nah, dari sini Mbak Ontogo, terus pos 2 ini yang Begawan Sakti, yang Begawan Suputrem, yang Begawan Abiyasa, Biyung Dewi Kunti dengan Biyung Dewi Madrim di sebelah kanan lewat Sungai Kering itu. Nah, ini nyampe ke Putuk Lesung, digabungkan pos 2. Putuk Lesung itu candinya Lesung. Itu kata orang penunggunya Mbok Roro Deno. Tapi kita dalam hati saya dia bilangnya Biyung Sri. Ya, ada yang bilang orang-orang itu bila dari itu Putri Cempok. Jadi saya yang ketahui Putri Cempok ini. Kalau Mbok Roro Deno nggak pernah ketemu. Nah, mungkin di zaman dulu banyak keluarga itu saling bukan semua orang ditemui kalau nggak bersih pikirannya. Naik dari Putuk Lesung ini naik Candi Kembang. Candi Kembang ini arti persemon dari manusia. Siapa artinya bagus dan harum akan dikenal semua orang. Dari Candi Kembang ke Candi Gong. Nah, Candi Gong ini juga bersemon juga. Nah, permintaan harus minta kepada Kang Moho Agung atau Kang Moho Suci. Di Jawa banyak Kang Moho Suci, Gusti Kang Moho Agung, Kang Moho Kuasa, banyak. Jadi dari Candi Gong ke Candi Lepek. Candi Lepek di atasnya lagi itu Candi Lepek. Mutar lagi ke atas agak jauh sekitar 1 kilo itu Candi Wesi. Candi Wesi ini ada yang bilang Candi Sabto Argo Pancuran Mas, tempatnya para Pandawa. Nah, agak turun jalannya ini ada sendang juga ya, kecil, cuma airnya itu ya kalau musim seperti ini agak besar. Itu Sendang Derajat. Sendang Derajat naik lagi ini Sepilar. Nah, Sepilar ini ada candinya, candi buatan dari batu zaman dulu. Itu dulu ada tulisan R. Soekarno. Di atas patung Pak Soekarno. Di sebelahnya wakilnya. Itu. Jadi candi ini hilangnya tahun 70. Saya ke sana patungnya Bung Hatta yang hilang dulu, setelah itu patung Pak Karno. Nah, ini namanya ada Candi Brawijaya. Candinya itu zaman dulu, mungkin zaman kerajaan Raja Brawijaya bertapa di situ, dilanjut oleh pertapaan para dewa-dewa. Ya mungkin dewanya dulu, setelah itu kita ini semuanya sudah membentuk manusia biasa, bukan para dewa, bukan para nabi, kan itu. Kita cuma hanya keturunan itu aja secara singkatnya dari Nabi Adam gitu saja. Nah, setelah itu mendapatkan wahyu, si Arjuna mendapatkan wahyu, dikasih mahkota, turun di bawah banyak patung-patung. Nah, kudakan dari batu, buatan batu zaman dulu. Nah, ini mahkota Romo, dia menerima mahkota. Nah, itu. Kalau ke sana, ke kanan, Sendang Widodari. Sendang Widodari sejarahnya ya zaman dulu Widodari. Ya, yang ada cuma sendangnya itu dari batu. Batunya ini seperti cor-coran itu, tapi batu, bukan buatan, batu.
Nah dari situ Markutoromo turun, pertapan ke Lampis Ireng, pertapan yang Semar. Nah, yang Semar ini patungnya dua. Di atasnya ini ada yang bilang yang Semar itu juga bisa menjadi dua. Artinya bayangnya jadi Romo Togog. Nah, Romo Togog itu juga di situ banyak patung-patung juga, ya pokoknya patung-patung mengikuti melalui Makutaram ya, begitu. Dari Lampis Ireng turun sampai kembali lagi pas yang Sakri ya sudah habis, nyampe di Candi Desi juga sudah lewat, jadi kita kembali lagi di Ratawi, sudah nyampe. Dari yang Semar habis yang kita ceritakan tadi. Terus ini Pak Johan, di sini kan ada beberapa tempat yang Pak Johan sebutkan tadi. Kalau dari bawah kita ambil di Ontobugo. Iya. Siapa Ontobugo itu sebetulnya Pak Johan? Ontobugo itu ya orang zaman dulu, dewa bertapa di sini, kekuatannya itu lebih tinggi daripada lainnya, bisa menawar racun. Yang kita alami banyak orang sakit segini lupa semuanya, sudah bertahun-tahun katanya kena ini medis nggak ngatasi. Nyampe di sini saya mintakan dia terus dulu kukur-kukur saja terus. Nyampe di sini 1 minggu sembuh, karena dia kena penyakit apa ya, mungkin gatel-gatel gitu. Apa bahasanya nggak tahu, nantinya gatel-gatel, di medis nggak mampu, jadi kita minta di sini bisa tawar. Terus tadi kan merupakan orang sakti begitu ya, tetapi di sini ada patung naga begitu Pak Johan. Apa hubungannya naga Itu tadi? Iya. Itu bukan patung, itu punyaan Kostrad, tandanya ya di sini itu. Bukan patung ini. Oh, di dalam ada patung naganya Pak tapi. Iya, bukan itu. patung. Itu punyaan Kostrad. Ini kan wilayahnya Kostrad kalau waktu pembaretan. Jadi itu lambangnya Kostrad. Yang membuat ya orang Kostrad. Pak, Ontobugo itu kan dikenal masyarakat luas itu kan sosok ular naga, Pak. Kalau saya nggak pernah ketemu begitu, cuma ketemu manusia biasa. Tapi cuma bukan seperti kita, dia pakaian raja-raja. Itu yang kami ketahui. Saya tidak bisa membuat luar apa adanya karena ada di sini. Nah itu, kalau orang yang ketemu mungkin naga ini, saya nggak percaya. Karena saya nggak pernah ketemu, yang ketemu manusia biasa, cuma lain gitu aja, orangnya tinggi besar karena orang para dewa. Untuk Pak Johan di waktu mengalami bertemu dengan sosok Ontobugo tadi, itu perlu syarat-syarat tertentu kah waktu itu, atau ritual atau tirakat waktu itu Pak Johan? Saya membakar dupa dan menyan ini berulang-ulang kali nggak ketemu. Setelah itu saya bawa kayu sedigi sekian dipapar, belum bakar apa-apa, datang bawa ke sedigi. Jadi artinya mau saya taruh di sini supaya diisi kalau orang kena sengat kalah gitu, maksud saya sendiri. Nah itu sudah dipapar juga manusia biasa yang bukan seumuran berapa kira-kira Pak Johan sosok Ontobugo itu tadi? Kalau Pak Johan, kita dibandingkan bukan asal usulnya ya, cuma perkiraan orang itu setengah orang, jadi masih kuat-kuatnya orang, gagah-gagahnya orang, umur bukan 40-an mungkin ya. Nah ya, itu seandainya umur itu sekitar 60-70 kalau manusia biasa. Kalau di situ kan sudah ratusan tahun, jadi kelihatannya begitu manusia biasa. Dan di depan dari gua kita dapati pola tapi mirip sisik begitu Pak Johan, seperti anak-anak tangga itu kan dibuatin semacam pola-pola sisik ular gitu. Apakah ada hubungannya? Nggak ada, itu cuma orang yang bangun ini
dianggap antap buka ular jadi gambari, itu aja, hanya rekayasa seperti itu yang bangun seperti dulu kan nggak ada bangunan ini, jadi ya biasa-biasa. Saya ketemu. Sudah dari dulukah nama di tempat ini merupakan Ontobo? Oh iya, Sudah dari dulu. iya, sebelum ada nabi lahir ya para dewa, setelah dewa nabi keturun kita ini semuanya gitu. Ini kalau bendu zaman dulu ya, jadi semuanya itu yang kita ketahui manusia biasa. Terus dari sini kalau naik lagi itu ada batu pengantin. Apakah Pak Johan tahu? Oh, batu kursi. Iya, batu kursi. Itu enggak ada sebutan zaman dahulu, cuma patuk. Batu kursi namanya patuk. Semua orang akan kepeduk di situ karena jalannya nanjak seperti ini dari sini. Jadi ketemu di situ. Tapi di situ ada angka tahunnya, Pak. Hah? Ada angka tahunnya di situ, Pak. Enggak ada. Cuma Hubungannya dengan nama pengantin tadi itu apa? Apakah kalau ada enggak kejadian? ada orang nyebut kemanten, enggak ada. Cuma batu kursi kan gitu saja. Pertapaan batu kursi. Mungkin orang dulu bertapa apa duduk di situ. Kalau anak kemanten enggak ada. Yang kita ketahui, saya cuma begitu saja. Ya disebut patuk batu kursi, hanya gitu, pertapaan batu kursi. Dewi Kunti, ya, itu merupakan tempat apa, Pak Johan? Itu pertapaannya Dewi Kunti Sendang. Siapa Dewi Kunti itu, Pak Johan? Dewi Kunti itu ya zaman kuayangan zaman dulu, saya nggak berani nyebutnya, takut salah. Karena kita ketahui seandainya itu kiai kita sebut orang biasa, takutnya gitu salah. Iya. Nah jadi ini para dewa dewi, nah, Dewi Kunti zaman dulu. Waktu Pak Johan tirakat ataupun ritual di situ pernah ngalamin apa, Pak Johan? Saya ketemu Dewi Kunti tapi bukan waktu cantiknya, sudah tua, dia pakai mina, pakai susur gini. Oh gitu. Iya, jadi ini bukti. Liurnya netes, itu saya ketakutan karena liurnya orang Mina kan merah. Seperti darah. Ya malam, jadi saya lari ke dalam, bukannya kita takut dimakan, tidak, cuma kena tetesan anu itu tadi kelihatan itu, saya takut karena merah. Dan batal ritualnya begitu. Iya, tapi waktu itu saya sendirian, cuma nggak ada apa-apa, cuma saya ingin tahu sebetulnya apa. Banyak cerita maupun kabar begitu di luar bahwasanya Gunung Arjuna ini gunung yang keramat, sakral dan wingit atau angker begitu, Pak Johan. Iya. Nah, Pak Johan ini kan sudah lama sekali, mulai mungkin dari waktu zaman muda begitu yang Iya. Naik turun di Gunung Arjuna, melakukan tapa berata dan sebagainya. Iya. Pernah bertemu sosok yang benar-benar menakutkankah di sini, Pak Johan? Iya, di Candi Wesi. Itu siang, jam 1 siang. Cuma hati saya ingin ketemu zaman dulu, zaman purba, sebelum manusia normal masih katanya zaman dulu kan lain, berbeda bentuknya manusia. Jadi saya itu angen-angen, cuma seperti apa zaman dulu, zaman purba itu. Nah ini ada orang lewat, ini benaran, siang sendirian saya. Itu saya merasa ketakutan karena takutnya orangnya itu polos, kakinya pendek, tapi orangnya ya sekitar 2 meter, nggak ada kepala. Jadi membentuk seperti potongan, terus mata itu cuma tul, hidung tul, terus mulutnya hanya seret gitu, seperti karton, seperti film karton. Nah kan cara gitu saja. Tapi itu jalan. Itu saya pernah ketakutan sampai sekarang kalau sendirian ke Candi Wesi masih takut. Itu di Candi Wesi. Iya, karena saya ketemu itu jelas sekali. Padahal siang hari itu, Pak. Siang hari jam 1. Nah, sampai sekarang saya ketakutan kalau sana sendirian. Kecuali saya lupa, tapi waktu ritual ingat langsung saya berdiri lagi. Langsung gagal. Ada
Hyang Sakri apa Eyang Sakri begitu? Eyang Sakri. Eyang Sakri Iya, Sakri. itu siapa Pak Johan? Itu ya juga para dewa, tapi cuma namanya saja begitu. Ya mungkin zaman dulu tingkat karena yang Begawan Kuryoso ini seorang, ada ceritanya seandainya itu raja. Nah, jadi ini kawannya gitu. Yang Begawan Sakri, terus yang Begawan Sumatera begitu. Jadi tatanan. Tapi banyak yang beredar Pak di Eyang Sakri itu katanya buat pesugihan juga Pak. Orang yang minta-minta seperti itu. Oh, soal itu saya nggak tahu, mungkin orang minta, semuanya orang naik ini nggak sama. Saya ada yang bicara minta keselamatan, panjang umur, lantaran dari puasa, nanti disampaikan kepada Allah dari para orang suci ini. Itu ada sebagian minta penghasilan kerjanya lipat ganda. Jadi orang naik ini tujuannya sama, tapi permintaannya lain-lain. Tujuannya beda-beda nih. Iya, cuma naiknya sama, naik gunung. Iya. Nah, coba permintaannya lah. Tujuan sama, permintaan yang berbeda-beda. Iya. Ada apa yang terjadi di pertapaan Eyang Sakri itu Pak Johan, waktu Pak Johan sering ke sana tuh, dari pengalaman Pak Johan? Itu tidak ada permintaan, kejadian apa-apa tidak ada. Semua orang, nggak ada yang bilang tahu kalau macam-macam aneka yang dikatakan seperti ular itu nggak ada di sana, bentuk manusia biasa. Tapi kita selama 1 tahun belum tentu ditemui. Tinggal hati saya kalau suci nggak sengaja baru ketemu gitu. Apakah itu merupakan suatu istilahnya tolak ukur Pak Johan? Ketika kita berjumpa dengan sosok penunggu di sana, berarti kita nih sudah keterima nih. Apakah menjadi tolak ukur? Oh ya enggak Juga ya Pak enggak, Johan. enggak Ada bisa. kalanya itu kan bisa jadi nih bukan orang yang suci yang menjumpai kita, tapi sosok yang lain ya. Ya, Istilahnya itu kebanyakan. Jawa mendo-mendo Ya gitu ya. Pak, sebenarnya bukan itu, wakilnya. Oh, wakilnya. Ya, kepala desa punya care, Oh. punya orang desa, kamu aja yang Pak Johan, rumah Semar atau tempat pertapaan Semar, mohon maaf nih, itu memang benar-benar tempatnya Semar di situ kah, atau hanya buatan manusianya saja nih yang ingin membranding tempat itu? Oh tidak, begini, kalau yang Semar di Gunung Tidar ada, ya di Tengger ini Tumbang Sewu ada, ya di situ pertapaan Kelampis Ireng juga ada patungnya. Patung itu sepertinya zaman sekarang foto, zaman dulu belum ada foto, orang mengukir batu buat kenang-kenangan supaya nggak hilang tempat sakralnya. Bukan. Hubungannya dengan Semar tadi apa? Hah? Hubungannya dengan Semar tadi, kenapa kok tempat itu dinamakan tempat Semar begitu? Ya, yang Semar itu pertapa di situ, dinamakan pertapaan Kelampis Ireng, pertapa di situ. Kalau di Nongko Jajar, Tumang Sewu sejarah, jadi berpindah-pindah seperti kita sekarang di sini, di sana gitu. Petilasan ibarat Iya. kata ya. Ya, jelasnya di situ, petilasan. Nah, pengalaman Pak Johan nih, waktu ke tempat Semar itu dapat sesuatu nggak di situ Pak Johan? Nggak ada, saya percayanya begini. Ini saya waktu itu nggak percaya. Saya pakai itu jalannya itu saya hadang di tempat situ, saya duduk begini. Nah, apa iya apa ada, kan itu ragu-ragu masih ada. Itu menjak tahun 71. Nah, kami setelah itu nggak bisa bernapas, hanya diginikan, diusah, nggak bisa bernapas. Nah, itu baru kita percaya kalau batu ini ada sakralnya. Jadi di patung misalnya Jawa Tengah ada, yang Semar di Jawa Timur ada, itu kita misalnya ini ya ingin ketemu, ya pasti ada, tapi sakralnya gitu. Orangnya ya sudah di tangan Allah, kita nggak tahu. Nah,
Pak Johan sendiri pernah ketemu Semar nggak? Selama Pernah. ini? Di mana itu? Ini begini, saya waktu itu pernah puasa tidak makan 3 hari 3 malam. Saya makan daun-daunan, nggak tahu di situ ada daun yang bahaya. Saya mabuk kenapa saya pusing, mutar-mutar mabuk karena daun, lapar, habis tidak makan 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu saya buka hati saya sendiri bicara, kok bodoh teman saya ini adalah saya minta kepada Allah, saya mohon kepada Yang Semar minta bantuan supaya disampaikan. Terjadi orangnya masih ada yang di daerah Terai, itu juga paranormal. Saya itu kepada Yang Semar memohon makanan sekitar 1 kilo berasnya, masih beras anyar gitu, yang lemes yang enak. Ikannya minta 1 kilo pelo ati, masih gigi lengkap. Nah, pagi-paginya ada orang 3. Nah, orang itu membawa pasien 2, jadi 3 sama orang yang lain. Pertama pagi sudah dikasih, yang saya masih hangat nasi ikannya, jadi belum saya terima semua. Saya sudah baca sesuai dengan permintaan saya, itu punyaan saya, bicara begitu saya. Ikan 1 kilo pasti ini ke saya. Akhirnya pasiennya datang semuanya, ternyata benar pasien itu membawa nasi sendiri-sendiri. Akhirnya semuanya beras 1 kilo itu nasinya ke saya semua, ikan 1 kilo ke saya semua, karena saya minta pada Yang Semar. Terbukti itu saya turun juga, termasuk kita berhasil permintaan saya. Bisa jadi orang yang datang itu adalah sosok Semar itu sendiri, begitu Bisa ya? juga, Yang istilahnya itu menyamar lah. iya. Perihal tentang Gunung Arjuna lagi nih Pak Johan, Iya. ada larangan khusus enggak mungkin dari secara turun temurun begitu, ketika mau naik ke Gunung Arjuna harus tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, bahkan ada rumor yang beredar nih nggak boleh pakai baju merah begitu. Iya, nggak boleh pakai baju merah, dianggap nantang katanya. Nah, tapi terbukti banyak orang pakai baju merah, saya nilai tidak berhasil permintaan. Naik turun nggak berhasil, biasa-biasa saja. Kalau berhasil kan sudah kelihatan orang berbeda. Nah, itu kebanyakan begitu memang nggak boleh. Artinya tidak boleh memakai baju merah karena ada semacam larangan tertentu nih Iya. dari katakan alam gaibnya Ya, begitu ya. itu. Jadi Untuk itu Pak, ketika bertemu sama Eyang Semar itu waktu di mana tadi? ya Dan di- ciri-cirinya kayak gimana sosok tersebut? dia seorang seperti raja, pakai ini itu ada simbolnya juga, ada ikatnya, Kuncungnya. ya itu di mahkota, seperti mahkota itu. Jadi siang membentuknya seperti itu, kita bahas batin. Terus setelah itu saya ketemu dengan orang beda dengan Yang Semar, tapi lagatnya sama, lagatnya sekeliling. Saya malah waktu itu dibekali Ilmu dari Yang Semar nih. dari Yang Semar, tapi bukan merupakan Yang Semar sendiri. Waktu itu malamnya kelihatan seperti itu, siangnya datang orang lagak jalannya seperti Yang Semar. Seperti Eyang Semar itu kan gemuk ya, Iya. terus bongkok. Seperti itu enggak Oh, yang tidak. biasa diimajinasikan? Oh tidak, Tidak, seperti ya gimana? gagah, orangnya gagah, tidak ada cacat sama sekali, gagah. Seandainya pahlawan seperti Abri kan nggak ada cacatnya. Seperti itu yang ketemu saya. Di Gunung Arjuna Pak Johan. Iya. Itu katanya nih Pak Johan Iya. ya, ada satu pusaka yang benar-benar ampuh begitu, tapi pusaka tersebut masih belum ada satupun orang yang bisa katakan mencabutnya ataupun meraihnya gitu. Kalau dari Pak Johan sendiri, Itu katanya Naga Puspa itu ya Iya. sejarah. pedang naga puspa itu. Itu nggak ada yang tahu tempatnya. Kalau orang cerita bohong.
tempatnya di mana enggak ada. Tapi ada itu di sini. Ada karena sejarah ada. Ya, gitu ada. Karena ini di tempat sakral, saya nggak bisa bohongi. Waktu itu tengah malam jam 12 lebih seperempat, ada pusaka terbang ke atas. Ini semua perak semua jelas. Kemudian saya lihat seperti ular naik ke atas. Oh, itu namanya Jangaka Puspa itu. Jadi manusia siapapun saya yakin tidak akan bisa mengambilnya, karena dia sudah masuk di alam gaib. Masuk di alam gaib, siapapun nggak akan bisa, sampai sekarang nggak bisa. Tapi lokasinya di Gunung Arjuna ya, Pak? Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dipercaya berada di Gunung Arjuna, Iya. cuman titik lokasinya yang tepat nih di mana tidak ada yang Tidak tahu. ada yang tahu. Karena saya waktu itu ada di alas rangsang, lepas dari pertapaan-pertapaan, kita cari nggak ketemu, cuma ketemu terbang. Pak Johan, dari semua perjalanan Pak Johan, pastinya itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Perlu perjuangan, ya kan? Perlu waktu yang dikorbankan, bahkan bisa jadi keluarga pun dikorbankan dalam atas waktu tadi. Ya, Pernah Pak Johan mendapatkan suatu ilmu begitu ya, di mana ilmu tersebut bisa menggambarkan nih yang akan terjadi di masa depan itu seperti apa, atau mungkin Indonesia ini akan jaya kembali seperti halnya yang diceritakan para sesepuh dulu akan jaya begitu. Ada enggak Pak Johan? itu bisa. Tahun 2101 akan kembali tatanan Jawa. Itu tatanan Jawa. Tahun 2101. Hampir kan sudah dikurangi 25. Ya. Berarti kurang 75 tahun nih. Iya. Itu. Atas dasar apa Pak Johan sampai punya prediksi seperti itu Pak Johan? Itu Awalnya gimana nih? itu saya mendengar suara ramalan Brawijaya habis. Nah, ramalan Brawijaya habis, mungkin itu akan timbulnya kembali Jawa, kembali tatanan Jawa. Nah, itu cuma harapan saya, karena ramalan sudah habis. Nah, itu. Berarti presiden lagi sudah ada, Pak? Kalau gitu, kurasa akan timbul ratu kembar. Nah, cerita orang tua begitu. Jadi dulu raja-raja diganti presiden. Nah, mungkin presiden habis ganti ratu kembar, ratu lagi. Mungkin gitu. Nah, itu kembali tatanan Jawa. Itu yang kita ketahui dalam hati saya, yang dalam katakan mimpi. Mungkin orang-orang yang beliau yang di sana-sana mungkin di keraton punya primbon dari Jayabaya. Ramalan itu pasti cocok dan sesuai dengan dalam mimpi saya tahun 2101 ramalan Brawijaya habis. 2101 presiden tidak ada, Mungkin akan digantikan raja. sebagai raja. Iya, kenapa saya bilang begitu? Dulu raja habis, tinggal Pak Karno ini. Kalau dalam mimpi saya waktu itu, ini Raja Amisa. Artinya Raja Amisa, misa dari raja ganti presiden. Nah, misa dari nama saja. Mungkin kembalinya lagi presiden nggak ada, ganti raja lagi atau ratu. Kalau ratu kan perempuan. Nah, mungkin di situ. Cuma perkiraan saja. Nah, itu ramalan kan sudah habis. Tatanan Jawa lagi. Itu yang kami ketahui dalam mimpi saya. Bila ada yang nggak nyocoki di sana, karena kita mimpi, hukumnya apa? Kan tidak ada hukumnya, orang mimpi. Saya cerita apa adanya. Kalau beberapa tahun ke depan ini Pak Johan, ada nggak gambaran dari sumber spiritual Pak Johan seperti apa nih Indonesia? Kalau tahun-tahun ini kurasa mengenai ekonomi dulu ya,
ini masih amburadul. Mungkin tahun depan mulai ada tatanan lagi yang artinya bisa normal tahun akan datang. Itu masalah ekonomi yang kita sebut, itu bisa normal kembali. Masalah kenaikan barang itu sesuai, pantas dengan saya. Sekarang orang tani pupuknya naik, kalau nggak naik kan kita rugi. Jadi bahan bakar segalanya naik, itu wajar sudah. Karena kita orang tani kalau nggak dinaikkan kan rugi, tidak sesuai dengan pupuknya. Itu sebetulnya nggak boleh masalah ini harus diprotes, ini nggak bisa. Karena sesuai dengan aturan dari pupuk orang tani. Penghasilannya kalau nggak dinaikkan kan rugi. Jadi bahan bakar semuanya ikut naik, itu wajar bagi saya. Yang dimaksud dengan kejayaan Indonesia itu nanti ketika ada munculnya Satria Piningit, itu kan sudah menjadi suatu istilahnya itu hal yang umum begitu dibicarakan di luar begitu, apalagi di kalangan orang Jawa, Pak Johan. Iya. Menurut Pak Johan itu gimana itu? Siapa sih sebetulnya Satria Piningit itu? Satria Piningit itu cuma dalam peradaban saya itu orang yang menunggal marang kawulaning Gusti. Jadi orang pilihan, bukan semuanya orang meninggal terus Satria Piningit nggak bisa. Ada namanya kadang ya, kadang katut, kadang gadungan, kadang sejati. Nah begitu. Jadi semuanya ini tergantung nanti kalau ramalan ini sudah muncul, habis ramalan besar, baru munculnya Satria Piningit, orang yang suci. Jadi nggak bisa pihak sana pihak sini apa adanya. Jadi mulai normal kembali seandainya kita orang korupsi misalnya, itu ketakutan dengan diri saya sendiri, akhirnya berhenti dikit demi sedikit. Kalau dilarang sekarang nggak bisa, siapapun tidak bisa melarang itu, karena sudah tatanan Jawa ini masih amburadul seperti negara, ada ini karena uang. Nah, karena kita hidup membutuhkan uang, cuma kita itu harus seperti orang tani, hasilnya segitu ya segitu. Nah, nggak bisa setoran segini diganti ketika diambilkan di sana, dilaporkan dapatnya di sini. Itu namanya korupsi. Lah korupsi itu semuanya kurasa dilarang sekarang tidak bisa, belum waktunya. Kalau nanti sudah adil, takut dengan sendirinya sendiri, takut dengan dirinya maksudnya, itu pasti. Apakah mungkin sifat ataupun karakter dari Satria Piningit tersebut, Pak Johan, itu istilahnya itu berada di salah satu presiden kita nanti? Kurasa Satria Piningit munculnya itu ya Ratu Kembar itu, kurasa sudah kembali Ratu Kembar ya, presiden jadi Ratu Kembar. Itu ya juga orang Jawa yang sejatinya Jawa Dwipa maksudnya. Jadi semuanya itu takut dengan dirinya, bukan takut dengan orang, takut dengan dirinya sendiri. Artinya takut kepada Allah, itu aja takut. Nah itu mulai adil. Kalau makmurnya sudah makmur sekarang, makmur jelas makmur, merdeka makmur, tapi adilnya belum. Nah itu nggak bisa ini harus segini ditendang ini kan nggak bisa, tetap berjalan seperti ini, masih nggak bisa ditentukan, orang cari kekuasaan sendiri-sendiri, itu pasti nggak bisa kita jadi satu. Oh ya nggak bisa, masih tetap dilarang bagaimanapun tidak akan bisa, karena belum waktunya. Itu dari saya. Pak Johan, kalau ke Gua Antaboga ini ada tata cara khusus enggak, atau pakem-pakem tertentu begitu? Harus gimana, harus syarat ini gitu?
masalah syarat orang minta itu nggak ada. Perintah dari sana nggak ada kunjung. Cuma orang itu sendiri membawa supaya keterima bayangannya, hatinya bawa pisang, bawa segala saja. Itu cuma dari akal orang asing itu. Permintaan dari sana nggak ada. Pak Johan boleh diantar ke Gua Antabuganya Pak Johan? Ya, masuk sih. Iya. Bisa. Ayo Pak Johan. Dan masuk ke Gua Antabuga yang dipercaya merupakan sosok sakti, seorang dewa yang bertapa di sini. Namun di sisi lain beredar juga tempat naga, begitu ya. Namanya juga persepsi orang berbeda-beda, sah-sah saja Pak Johan, begitu ya. Ya, seperti ini orang berdoa dari sini ini menghargai dia, lebih sopan dari bawah. Tapi kalau saya duduk di sini dipersilakan ke sana. Jarang, saya pasti ke sana bakar dukanya lebih dekat. Kalau sana diaturi ke sini, kurasa kurang sopan. Pendirian saya sendiri karena apa? Saya diperintahkan ke sana lebih mendekati. Nah, Sosok Antaboga itu sendiri, dia atau beliau itu duduk di sini kah atau berpindah-pindah tempat atau gimana Pak Johan? oh enggak, tempatnya di sana di dalam seperti rumah keraton. Jadi dia ada bentuknya gitu. Itu dari hati nurani saya. Seperti Jadi di alam gaibnya nih, ya, ini bukan merupakan gua, bukan Itu tapi masuk. keraton. istana. Ya, istana bisa, keraton juga bisa menembus ke pantai selatan. Oh, Itu goibnya. Berarti ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Benar. Saya pernah melihat di sini ada mahkota punyaan Ratu Mas yang nunggu dayang-dayang pun. Gitu. Nah, jadi benar dengan mata batin saya itu nembus ke sana memang benar. Dari mata kasat tidak seperti ini. Buktinya seperti ini. Kalau main ke sana boleh. Ayo Pak Johan. Pintu keratonnya itu secara gaibnya itu di mana Pak Johan? Mungkin boleh ditunjuk kepada penonton gambarannya nih seperti apa gitu. Ini tempat bukan seperti ini kalau kita memandang dari dari mata gaib saya sudah seperti tempat kerajaan. Jadi nggak ada seperti ini ya kerajaan, rumah-rumah, ada putra-putra dan putri segalanya ada. Nah, yang itu mungkin cuma dilihat seperti ini, bayangan seperti ini, nggak seperti keraton. Buktinya supaya orang itu ada pembedaan mengetahui. Kalau dibentukkan rumah kan nanti semua orang bagaimana, nggak ada alam gaib kan gitu. Jadi alam gaibnya ini keraton besar, bukan seperti ini. yang bisa tembus sampai pantai selatan. Ya ini. Pintu berarti di alam gaibnya ini Pak Johan. Pintu gerbangnya atau gimana nih? Enggak, ini keratonnya membayang di sini. Terus jalan itu seperti ya jalan aspalat tapi pasirnya itu pasir putih, semua nyampe di keraton pantai selatan. Nah ini tapi Terus beliau Antabogonya nih duduk di sini kah atau Iya. ada singgasana gitu? enggak di sini, itu karena kan keraton. Jadi di sini keratonnya. Jadi semuanya itu seperti orang rumah tangga itu ada tempat. Ada keramaian aktivitas begitu. Iya. Ada pusakanya nggak di sini Pak Johan? Oh iya ya, tentu ada. Cuma kan punyaan beliau itu apa penjaga di alam gaib atau dulunya masih ada di dunia nyata, dia punya terus dibawa ke sana. Gitu ya Yang bisa. dilihat Pak Johan itu pusakanya apa saja itu? Ini bermacam-macam. Puja keris seperti samurai. Nah, itu ada. Jadi cuma senjata itu senjata zaman dulu yang kita pikirkan belum ada pandai
belum ada pembuatan, belum ada besi kok sudah ada pusaka seperti itu. Saya pernah tanya pada orang tua saya, katanya para empu itu membuatnya dari serat batu dengan air yang untuknya putih itu digabungkan jadi pusaka gitu, tapi dengan bertapa juga gitu. Banyak orang yang bawa semacam kelapa begitu Pak Johan. Ya, ini kan diturut bukan permintaan di sini, cuma orang saja yang Kepercayaan mereka gitu ya. supaya diterima gitu. Sebetulnya ya bukan saji-saji seperti ini, dari hati nurani yang baik, yang suci baru diterima gitu. Seperti bawakan kendi seperti ini ya kalau anak kecil main-main. Iya Pak. Kalau seperti ini untuk apa? Kan mustahil dibayangkan seperti ini. Jadi semuanya itu orang-orangnya Kembali kepada tujuan masing-masing. Iya, Pak Johan, iya, terima kasih atas waktunya. iya. Mungkin ini Pak Johan, sarannya nih ataupun nasihatnya nih buat para pemuda-pemuda. Iya. Apa ini Pak Johan? Ya kita cuma masuk ya permisi itu saja. Syarat lain-lain seperti ini tidak ada permintaan. Kita harus sopan gitu saja. Terima kasih dan minta doa yang terbaik. Hanya gitu. Terima kasih Pak Johan, semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, panjang umur untuk Pak Johan. Amin amin. Assalamualaikum, rahayu Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.